Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Kurniawan Saputra. Saya akan menyampaikan materi kali ini tentang alur registrasi produk pangan olahan, BPOM dan SPPIRT untuk UMKM. Secara garis besar yang akan saya bahas terkait cara registrasi untuk mendapatkan izin edar BPOM, cara registrasi untuk mendapatkan izin edar PIRT, hingga pemberian label produk. Jadi BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin edar produk atau sertifikat sesuai dengan standar, melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan perundang-undangan, hingga memberikan sanksi administratif jika terdapat pelanggaran sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, SPPIRT atau Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga merupakan sebuah jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota yang dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan terhadap pangan produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPPIRT. Jadi apa bedanya PIRT dan BPOM RIMD? Jika dilihat dari penggunaan alat dalam proses produksinya, izin usaha yang dapat mengajukan izin edar PIRT adalah usaha yang dalam proses produksinya menggunakan peralatan semi otomatis atau masih secara manual. Namun jika usaha tersebut sudah menggunakan peralatan otomatis, maka harus mendaftarkan izin edar BPOM RIMD. Jika dilihat dari lokasi tempat produksinya, usaha yang bisa mengajukan registrasi izin edar PIRT adalah usaha yang tempat produksinya sama atau di tempat tinggal pemilik, dan jika proses produksi dilakukan di luar tempat tinggal pemilik atau terpisah, maka harus mengajukan izin edar BPOM RIMD. Dari jenis pangan juga dibedakan. Jenis pangan yang wajib memiliki izin edar BPOM adalah jenis pangan produksi dalam negeri atau luar negeri yang diperdagangkan secara eceran, pangan yang difortifikasi atau diperkaya, contohnya seperti minyak yang saat ini diperkaya oleh vitamin A, atau garam yang diperkaya yodium, pangan SNI wajib seperti gula kristal, pangan program pemerintah, pangan yang ditujukan untuk uji pasar, dan bahan tambahan pangan seperti pengawet, perisa, pewarna, dan lain-lain. Sementara itu, pangan yang dapat memperoleh izin edar SPPIRT adalah pangan produksi dalam negeri dan tidak melalui proses khusus dalam produksinya seperti sterilisasi, pasteurisasi, pembekuan, olahan pangan hewan yang dibekukan, panganan diet, dan panganan keperluan medis khusus. Seperti contohnya frozen food dalam proses produksinya mengalami pembekuan, maka tidak boleh mengajukan izin edar PIRT. Harus mengajukan izin edar BPOM RIMD. Dan pangan yang mengalami pengemasan kembali juga bisa mengajukan izin edar PIRT dengan syarat kemasan besar atau bulk size-nya sudah memiliki izin edar PIRT. Lalu makanan apa saja yang tidak wajib didaftarkan? Jadi pangan olahan yang tidak wajib didaftarkan izin edar adalah pangan olahan yang memiliki masa simpan kurang dari 7 hari. Seperti salad, martabak, makanan yang diimpor dalam jumlah kecil. Misalnya kita membeli makanan dari luar negeri 1 atau 2 biji dan untuk dimakan sendiri, maka tidak diperlukan pengajuan izin edar. Pangan olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual langsung ke konsumen akhir. Pangan olahan yang dalam jumlah besar.
dan tidak dijual langsung kepada konsumen akhir. Pangan olahan yang diolah dan dikemas di hadapan pembeli, misal terang bulan, yang diolah oleh pemilik di hadapan pembeli langsung. Dan panganan siap saji seperti burger, Kentucky juga tidak wajib memiliki izin edar PIRT ataupun BPOM RIMD. Lalu apa keuntungannya jika produk kita memiliki izin edar? Jadi jika produk kita memiliki izin edar, maka produk kita dapat beredar secara legal di Indonesia. Lalu pemasaran produk juga dapat dilakukan secara luas. Keamanan produk dan mutu produk bisa terjamin. Kepercayaan konsumen akan meningkat karena dengan adanya izin edar BPOM RIMD ataupun PIRT, maka konsumen akan menganggap bahwa produk kita sudah layak dikonsumsi dan terjamin mutunya. Dan juga dapat meningkatkan nilai jual produk. Untuk dasar hukum yang digunakan dalam registrasi izin edar pangan olahan Badan POM menggunakan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Apa itu izin edar pangan olahan? Izin edar pangan olahan adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Badan POM sebelum produk tersebut diedarkan. Biasanya berupa BPOM RIMD atau ML. MD untuk produk dalam negeri dan ML untuk produk luar negeri, diikuti dengan 12 digit angka. Tingkat resiko pangan olahan juga dibagi 4. Menurut ketentuan BPOM ada resiko rendah, sangat rendah, sedang hingga tinggi. Untuk pangan olahan resiko sangat rendah adalah pangan olahan yang dalam komposisinya tidak mengandung bahan tambahan pangan seperti pewarna, pemanis, pengawet, perisa, dan tidak memenuhi kriteria resiko sedang dan tinggi. Misalnya tepung terigu, minyak goreng. Lalu untuk pangan olahan risiko rendah adalah pangan olahan yang menggunakan bahan tambahan pangan tetapi tidak memiliki batas maksimal penggunaan per hari. Contohnya snack yang mengandung monosodium glutamat atau MSG. Untuk pangan olahan risiko sedang adalah pangan olahan yang memuat informasi nilai gizi pada produknya. Lalu ada klaim seperti pangan olahan yang dapat mengurangi risiko penyakit. Kemudian pangan olahan dengan proses pengolahan khusus seperti sterilisasi, pasteurisasi, pembekuan, rekayasa genetik, bahan baku tertentu dengan batas penggunaan. Maksudnya pangan olahan yang menggunakan bahan baku tertentu dan memiliki batas penggunaan per hari. Kemudian pangan olahan yang menggunakan bahan tambahan pangan dan memiliki batas maksimal penggunaan per hari. Contohnya produk pangan olahan risiko sedang seperti susu, pasteurisasi, frozen food, dan lain-lain. Untuk pangan olahan risiko tinggi merupakan pangan olahan yang digunakan untuk keperluan medis khusus seperti susu untuk penderita diabetes, MPASI, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan izin edar BPOM RIMD? Jadi dapat dimulai dengan mendaftarkan akun perusahaan terlebih dahulu, kemudian meregistrasi produk, dan akan didapatkan izin edar. Bagaimana kriteria yang bisa mendaftarkan izin edar? Jika produk tersebut diproduksi sendiri, maka produsen dapat mengajukan permohonan izin edar dengan syarat memiliki izin usaha atau untuk UMKM dapat menggunakan UMK atau SKDU dan memenuhi persyaratan cara pengolahan pangan yang baik untuk jenis pangan yang diedarkan. Jika produk tersebut diproduksi berdasarkan kontrak, maka
pemberi kontrak bisa mengajukan permohonan registrasi dengan syarat yang sama, yaitu memiliki surat izin usaha dan memenuhi persyaratan CPPOB. Lalu bagaimana cara registrasi akun perusahaan? Untuk saat ini, registrasi akun perusahaan dan registrasi produk dilakukan secara online dengan membuka website erek.pom.go.id, kemudian input data perusahaan dan pabrik, upload dokumen pendukung. Untuk dokumen pendukung seperti NPWP, NIB, izin usaha, hasil audit sarana produksi, atau PSB. Jika sudah menginput dokumen pendukung, maka akan dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh petugas. Dan jika semua dokumen dan data kita sudah memenuhi syarat, maka kita akan mendapatkan user ID dan password yang akan digunakan untuk registrasi produk. Lalu untuk registrasi produk, yang pertama membuka website erek.pom.id, kemudian memilih opsi e-registrasi pangan untuk pendaftaran registrasi pangan olahan, login sesuai user ID dan password yang sudah diberikan saat registrasi perusahaan, menginput data dan upload dokumen pendukung, dan klik proses. Tunggu turunnya surat perintah penerbitan bayar, dan jika sudah ada surat perintah penerbitan bayar, maka kita diwajibkan untuk membayar sesuai dengan prosedur. Lalu data dan dokumen kita akan dievaluasi dan verifikasi oleh petugas. Dalam verifikasinya dibedakan jika pangan olahan kita memiliki tingkat resiko rendah dan sangat rendah, maka persetujuan akan berlangsung selama 5 hari sejak pembayaran. Dan jika pangan olahan kita masuk dalam resiko tinggi dan sedang, maka persetujuan atau penolakan selama 30 hari kerja setelah pembayaran, karena harus mengalami evaluasi terlebih dahulu. Lalu kita akan mendapatkan nomor izin edar secara elektronik yang berlaku selama 5 tahun. Berikut adalah tampilan dari website erek.pom.go.id. Jika kita ingin meregistrasi produk pangan olahan, maka kita dapat memilih opsi login pada pilihan e-registrasi pangan. Dan jika kita ingin meregistrasi bahan tambahan pangan seperti pemanis, maka kita dapat memilih opsi login pada bagian e-registrasi BTP. Kemudian cara pembayarannya. Jadi jika kita sudah menerima surat perintah bayar, maka kita dapat melakukan pembayaran melalui kantor pos atau teller bank, dapat juga melalui ATM, e-banking, hingga e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak. Untuk tarif bervariasi sesuai dengan tingkat resiko pangan dan sesuai dengan kategori jenis pangannya. Untuk persyaratan registrasi produk, jadi saat registrasi produk untuk produk pangan olahan risiko rendah dan sangat rendah harus terdapat komposisi, proses produksi, penjelasan kode produksi, penjelasan masa simpan atau kadaluarsa, rancangan label, hasil analisa zat gizi. Tapi untuk UMKM tidak diperlukan hasil analisa zat gizi dan spesifikasi bahan. Sementara itu untuk produk pangan olahan resiko sedang dan tinggi wajib mencantumkan hasil analisa cemaran mikroba, logam berat, zat gizi, dan bahan tambahan pangan tertentu. Jadi ini sama untuk produk pangan olahan rendah dan sangat rendah, tidak wajib mencantumkan hasil uji produk akhir seperti cemaran mikroba, logam berat, zat gizi, dan bahan tambahan pangan tertentu. Berikut ini adalah contoh izin edar pangan olahan yang sudah diterbitkan. Jadi ada identitas produk, identitas produsen, nomor izin edar ini akan
dicantumkan di bagian depan kemasan yang mudah dilihat, lalu masa berlaku umumnya selama 5 tahun, dan 2D barcode yang akan dicantumkan di bagian belakang kemasan. Saat ini BPOM juga sudah memberikan dukungan untuk UMKM dengan mengadakan coaching klinik atau seminar untuk UKM dengan biasanya materi seminar tentang registrasi produk. BPOM juga sudah menyederhanakan izin usaha yang dapat digunakan untuk permohonan registrasi. Jadi untuk UMKM dapat menggunakan surat izin usaha mikro kecil atau UMK, atau juga bisa menggunakan surat keterangan domisili usaha SKDU. Untuk registrasi produk juga didapatkan potongan biaya sebesar 50% untuk biaya pendaftaran khusus UMKM. Lalu pendaftaran untuk pangan olahan rendah dan sangat rendah tidak dipersyaratkan hasil analisa khusus UMKM. Lalu untuk pemeriksaan sarana CPPOB atau cara produksi pangan olahan yang baik, untuk UMKM hanya difokuskan pada hygiene dan sanitasi. Dan Balai POM juga dapat melakukan sampling dan uji produk UMKM, dan dokumen hasil uji tersebut bisa digunakan untuk registrasi produk. Beralih ke SPPIRT, jadi untuk dasar hukumnya menggunakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Makanan apa saja yang diperbolehkan memperoleh SPPIRT? Contohnya seperti abon sapi, abon ikan, ikan asin, kerupuk, terasi, rempeyek, olahan sambal dan cabai kering, dan makanan olahan lain yang diproduksi di rumah dan tahan bisa lebih dari 7 hari. Untuk alur registrasi SPPIRT bisa dimulai dengan mengajukan permohonan SPPIRT ke Bupati atau Wali Kota, dalam hal ini UPT 1 pintu. Kemudian akan dilakukan evaluasi permohonan oleh Dinas Kesehatan. Jika permohonan kita ditolak, maka kita akan mendapatkan pembinaan oleh Dinas Kesehatan. Dan jika permohonan kita diterima, maka kita akan mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Tetapi penyuluhan keamanan pangan hanya untuk produsen yang belum pernah mengikuti penyuluhan keamanan pangan sebelumnya atau belum memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Jika produsen sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan, maka dapat dilakukan pengecekan sarana produksi, dan jika memenuhi syarat akan mendapatkan penerbitan SPPIRT yang berlaku selama 5 tahun. Untuk permohonan SPPIRT wajib mencantumkan nama jenis pangan, nama dagang, jenis kemasan, berat bersih, bahan baku yang digunakan, tahapan produksi, nama pemilik, informasi kadaluarsa, surat izin usaha, dan lain-lain. Untuk perpanjangan PIRT paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku SPPIRT berakhir. Lalu beralih ke pelabelan pangan. Jadi BPOM sudah menetapkan ketentuan pelabelan pangan, yakni benar dan tidak menyesatkan. Maksudnya, label yang diberikan harus sesuai dengan isi pangan tersebut, dalam bentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya. Dapat ditempel, dicetak, atau dimasukkan dalam kemasan, sesuai dengan label yang disetujui pada saat pendaftaran izin edar. Wajib dicantumkan pada bagian yang mudah dilihat, dan wajib tidak mudah lepas, luntur, atau rusak, menggunakan bahasa Indonesia dengan font Arial minimal 6 poin, dan paling penting harus menunjukkan hal yang sebenarnya. Lalu adapun juga peringatan yang harus dicantumkan, seperti misalnya jika produk kita mengandung babi, maka kita wajib mencantumkan peringatan seperti ini,
mengandung babi, atau jika produk kita diproses dengan alat yang sama dengan produk yang mengandung babi, maka juga harus dicantumkan alat peringatan seperti ini. Selain itu, olahan susu yang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi balita juga wajib dicantumkan peringatan seperti ini. Lalu informasi apa saja yang dimuat pada label? Jadi untuk bagian depan dapat memuat nama produk, berat bersih, nama dan alamat produsen, halal, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar. Lalu untuk di bagian belakang dapat dicantumkan komposisi, informasi alergen, peringatan, informasi nilai gizi, cara penyiapan, kode produksi, dan barcode. Jadi seperti ini contoh label olahan pangan yang baik. Di bagian depan yang mudah dilihat tercantum nama jenis pangan, nama dagang, nomor izin edar, logo halal, berat bersih, dan kadaluarsa. Sementara itu komposisi, informasi nilai gizi juga bisa ditaruh di bagian belakang kemasan. Ini adalah contoh rancangan label akhir yang telah disetujui. Dan yang paling penting, kemasan akhir pangan eceran tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi bagian yang lebih kecil dan siap untuk diperdagangkan, termasuk untuk donasi ataupun program pemerintah. Ini tertera pada pasal 2 di Peraturan BPOM nomor 27 tahun 2017, karena jika suatu produk dibuka dan dikemas kembali menjadi bagian yang lebih kecil atau dikemas di plastik seperti ini, maka identitas suatu produk akan hilang seperti batch dan kadaluarsa. Hal ini akan berbahaya jika suatu produk telah melebihi batas kadaluarsanya, atau jika suatu produk terdapat kesalahan produksi maka satu batch harus ditarik, maka produk tersebut tidak dapat diseleksi dan ditarik, sehingga produk tersebut akan masih beredar. Berikut adalah pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.